Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ya Bapak Ibu, mohon izin. Dari Siak menuju ke Jakarta, beli oleh-oleh di Pekanbaru. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat semua di webinar komunitas PJOK Dang Merdu. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, yang kami hormati narasumber webinar kolaborasi komunitas belajar Ibu Wahyu Setia Wenangsari dan Bapak Rehat. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar kolaborasi komunitas belajar dari pengawas Kepala Satuan Pendidikan Komunitas Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Siak, Ketua MGMP dan KKG se-Kabupaten Siak, penggerak komunitas se-Kabupaten Siak, dan Bapak Ibu guru jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK yang telah hadir pada webinar siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih dipertemukan secara daring dalam acara webinar kolaborasi komunitas belajar yang merupakan program bulan serentak bergerak Kemendikbudristek dalam menyambut pembukaan pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka tahun 2022. Webinar ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak bersama komunitas MGMP PJOK Dang Merdu dan komunitas guru penggerak Kabupaten Siak. Izinkan saya Sri Rahayu Ningsi selaku moderator dan penggerak komunitas MGMP PJOK Dang Merdu Kabupaten Siak memandu Bapak Ibu dalam webinar ini hingga usai. Terbentuknya komunitas belajar ini salah satu upaya menjawab tantangan kebutuhan peningkatan kompetensi guru khususnya dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang saat ini sudah bergabung bersama kami di komunitas MGMP PJOK Dang Merdu. Nah, marilah kita panjatkan doa bersama agar lancar berjalannya kegiatan ini hingga usai. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, kini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Wahyu Setia Wenangsari, Bapak Ibu. Nah, sebentar saya akan izin share screen. Kita akan lihat siapa Ibu Wahyu Setia Wenangsari ini. Sudah kelihatan, Reha? Mulai kelihatan, Bu. Iya. Nah, ya, kegiatan ini merupakan webinar kolaborasi komunitas belajar tahun 2023 yang diadakan oleh Kemendikbudristek dengan judul menggerakkan komunitas belajar untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka yang dilaksanakan oleh MGMP PJOK Dang Merdu berkolaborasi dengan komunitas guru penggerak Kabupaten Siak dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak tentunya, Bapak Ibu. Nah, di sesi pembukaan ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, yaitu yang pertama ada Ibu Wahyu Setia Wenangsari, Bapak Ibu. Ibu Wahyu adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Lawang, Jawa Timur. Bu Wenang merupakan pengajar praktik lulusan S1 dan S2 Universitas Negeri Malang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat kurikulum dari Ibu Wenang, ini sangat banyak sekali, mungkin habis 15 menit untuk membacakannya. Bu Wenang adalah salah satu guru inti ya Bu Wenang di Nasional Kemendikbudristek. Pengajar praktik, penulis soal asesmen, pembina KSN Matematika, fasilitator guru penggerak, narasumber pengawas sekolah penggerak, Angkatan 2, narasumber IKM Kemendikbudristek,
juara 1 implementasi pembelajaran kurikulum 2013, penulis soal. Wow, luar biasa, banyak sekali Bapak Ibu. Mau habis nanti 15 menit untuk membacakan kurikulum vitae dari Bu Wenang. Luar biasa Bu Wenang. Nah, Bu Wenang juga guru inti nantinya. Di sini akan Bu Wenang berbagi tentang kita bagaimana nantinya implementasi kurikulum merdeka yang dilakukan oleh Bu Wenang, baik di sekolah Bu Wenang ataupun di luar sekolah yang Bu Wenang lakukan. Seperti saat ini Bu Wenang berada di salah satu hotel untuk berbagi tentang IKM. Untuk tidak memperpanjang lebar, mungkin saya boleh langsung ke Bu Wenang untuk pemaparan materi. Silakan Bu Wenang. Iya, terima kasih Bu Yayu. Salam kenal ya Bapak Ibu dari seluruh penjuru ini yang ikut, tidak hanya Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tapi ternyata di sini banyak Bapak Ibu guru dari provinsi lain. Sangat berbangga Bapak Ibu di sela-sela tugasnya yang begitu banyak masih meluangkan waktu untuk terus belajar, mengajar ya untuk anak-anak didik gitu. Saya ucapkan selamat dan salam kenal ya Bapak Ibu. Tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Yayu, dan Ibu Yayu ini adalah pengajar praktik angkatan 5 dari Kabupaten Siak. Nah, kebetulan saya sebagai teman kolaborasinya dari Bu Yayu gitu Bapak Ibu. Akhirnya untuk implementasi setelah lulus dari guru penggerak dan sebagai pengajar praktik, beliau mengakomodir ya teman-teman se-Kabupaten Siak untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu atas partisipasinya. Mari kita belajar bersama. Ya, silakan Bu Yayu, boleh dilanjutkan presentnya, lanjut aja. Ya, ini kegiatan saya Bapak Ibu untuk kurikulum merdeka yang memang oleh Kemendikbudristek harus disosialisasikan, karena kurikulum merdeka ini sangat berpihak kepada murid ya Bapak Ibu. Jadi tidak seperti dulu lagi anak-anak itu harus belajar materi-materi yang sangat padat gitu. Oh ya, mohon maaf suara saya masih kecil Bu. Kok ada yang masih bilang kurang keras? Sepertinya agak stalling Bu Wenang. Mantul ya? Mantul. Coba saya pakai headset. Ya, gimana kalau pakai headset? Oke Bu Wenang, udah mulai enakan. Oke. Kita lanjut Bu Wenang. Metro TV Bapak Ibu, karena saya banyak berbagi untuk wilayah-wilayah Sabang sampai Merauke untuk berbagi praktek baik gitu. Akhirnya Metro TV memberi penghargaan sebagai guru inspiratif dan inovatif. Ya, itu sekedar untuk berbagi ya Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu tetap semangat walaupun kita seorang guru ya, karena saya juga guru ya Bapak Ibu. Kita masih bisa untuk Indonesia, untuk berbagi ya intinya, bahwa kita bagian dari Indonesia gitu. Apalagi kita sebagai pendidik. Nah, kalau pendidik itu berarti di tulang punggung kita ya. Di punggung kita ini ada banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk anak-anak bangsa. Ya, inilah judulnya ya. Nanti silakan PPT-nya akan di-share oleh panitia. Jangan khawatir, pasti akan kita sharekan. Ini judulnya Bapak Ibu. Ya. Kita tahu bahwa IKM itu adalah kepanjangan dari implementasi kurikulum merdeka. Implementasi itu artinya kan penerapan ya, penerapan untuk apa yang diterapkan. Nah, yang diterapkan itu adalah suatu kurikulum ceritanya Bapak Ibu. Nah, kurikulumnya tidak 2013 lagi, tapi yang disebut dengan kurikulum merdeka. Mohon maaf ini masih ada suara ya Bu? Ya, boleh.
Sudah baik, Bu. Unang. Ya. Ya. Merdeka di sini bukan berarti Bapak Ibu merdeka tidak mengajar, tidak ada pembelajaran, ya, tidak ada belajar untuk anak-anak murid kita. Tapi di sini merdeka itu lebih mengutamakan potensi-potensi yang ada di setiap sekolah. Karena di setiap sekolah itu pasti punya keunikan, Bapak Ibu. Nah, keunikan-keunikan itu perlu dimaksimalkan gitu, sesuai apa yang ada di kompetensi itu, potensi di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi contoh, misalnya di sekolah saya, yaitu di Malang, pasti tidak sama dengan yang di Siak gitu. Apalagi yang di daerah lain gitu. Nah, sekarang kita sebagai pendidik wajib untuk mengimplementasikan itu semua kepada semua sekolah gitu loh. Dibagikan gitu loh. Oh, di sekolah saya seperti ini, di sekolah lain seperti itu. Nah, tidak bisa disamakan. Nah, silakan untuk mengeksplor semua kegiatan-kegiatan anak untuk mereka maksimal dalam mengeksplor semua kegiatan atau potensi kecerdasan yang dia punya. Ya, terus kemudian Kementerian, Kemendikbudristek masih memberikan pilihan-pilihan ya Bapak Ibu. Di sini ada IKM 1, IKM 2, IKM 3. Mengapa masih diberi pilihan? Ya, karena setiap sekolah kan masih punya kekuatan atau kemampuan sendiri-sendiri gitu. Apa saya mampu ya di IKM 3, apa saya mampu ya di IKM 2. Nah, itu diberi kebebasan. Kalau IKM 1 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Ya, kalau IKM 2 itu sudah meninggalkan kurikulum 2013 untuk anak-anak yang untuk SMA ya. Kalau saya di SMA itu di kelas 10 mulainya. Kalau di SMP berarti mulai kelas 7. Kalau di SD berarti mulai kelas 1 kelas 1 dan kelas 4 gitu. Kelas 2 dan kelas 5 ya untuk SD. Nah, untuk IKM 3 itu sudah layak untuk berbagi gitu. Berbagi itu maksudnya seperti saat ini. Nah, kita Kabupaten Siak bisa berbagi untuk daerah-daerah lain, memberikan karya nyatanya, terus bagaimana pembelajarannya, kemudian modul-modul yang dipakai. Nah, itu boleh di-sharekan kepada sekolah lain. Nah, itu boleh masuk di IKM 3. Nah, yang pakai IKM 1 masih 2013. Nah, silakan Bapak Ibu memilih untuk sekolahnya masing-masing gitu. Nah, kalau saya itu condongnya mending ke IKM 2 dan IKM 3 Bapak Ibu. Karena materi-materi yang disampaikan itu lebih merdeka untuk anak-anak. Jadi tidak berat seperti dulu ya, menggunakan KD-KD gitu. Nah, itulah yang dicetuskan atau diluncurkan oleh Kemendikbud. Ya, itu bedanya ya Bapak Ibu, IKM 1, 2, dan 3. Baiklah, selanjutnya Bu Yayu. Nah, keunggulan kurikulum merdeka yang tadi sudah saya jelaskan, satu lebih sederhana dan nah, mereka fokus guru-gurunya mengajarkannya itu fokus pada materi yang esensial saja dan pengembangan kompetensinya pada setiap fase. Nah, nanti fasenya dibagi sampai F. Yang fase A itu kelas 1, kelas 2 SD. Fase B itu kelas 3 dan kelas 4. Fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Nah, fase D itu kelas 7, 8, 9. Nah, SMP ya, SMP MTS gitu. Nah, fase E itu kelas 10, Bapak Ibu. Dan F itu fase kelas 11, 12. Nah, ada lagi nanti fase lanjutan. Itu masuk di kelas 12. Nah, setiap fase itu ada yang disebut dengan CP-CP. Nanti ya kita pelajari apa sih CP itu. Nah, intinya bahwa kurikulum merdeka ini benar-benar lebih sederhana karena hierarki nanti Bapak Ibu. Jadi guru yang kelas 1 itu nanti berlanjut. Nanti di kelas 2 dilanjutkan lagi.
Kemudian di kelas 3, kelas 4 itu hierarki. Nanti kita petakan satu-satu ya, ada yang namanya CP. Ya, yang kedua adalah lebih merdeka. Nah, itu yang tadi saya jelaskan bahwa lebih merdeka di sini adalah untuk SMA, SMK tidak ada program penjurusan atau peminatan di kelas 10 gitu. Tapi dimulai dari kelas 11. Nah, jadi mereka kelas 10 itu belajar umum dulu, Belajar umum ya. Kemudian nanti di kelas 11 mereka diminatkan. Di mana minat dan bakatnya? Apa dia di bakat sains, apa bakat sosial atau bakat vokasi. Nah, itu nanti di kelas 11 Bapak Ibu. Ya, jadi lebih merdeka untuk mereka. Nah, kemudian untuk guru, guru mengajarnya sesuai tahap capaiannya. Nah, contoh seperti saya mengajar matematika. Nah, di matematika itu CP-CP-nya untuk mulai fase A, B, C, D, E itu secara hierarki ngikuti. Contoh, nanti di matematika itu ada elemen namanya bilangan. Nah, di SD, di fase A, bilangannya itu tetap ya bilangan diajarkan dari angka 1 sampai angka 10. Nah, kemudian di fase B berlanjut, tetap elemennya bilangan, tapi angkanya tidak 1 sampai 10, tapi sampai 50. Nah, kemudian di fase C, ya kelas 5, kelas 6, tetap bilangan, tapi dia angkanya sudah 1000, 2000 gitu. Nah, di fase D berlanjut sampai 1.000.000. Terakhir di saya fase E. Nah, itu bagaimana sejutanya dibuat dalam bentuk berpangkat. Nah, jadi tetap fasenya yaitu bilangan. Kemudian ada lagi fase elemen ya, elemen namanya data. Nah, datanya nanti ya sama di kelas fase A itu berarti datanya masih gampang karena anak-anak kelas 1, kelas 2 SD. Datanya berupa tabel. Misalnya temannya yang suka makan bakso berapa. Jadi secara diagram. Terus nanti masuk kelas 3, kelas 4 beda lagi, lebih banyak. Ada yang bakso, ada yang pangsit misalnya. Nah, nanti di kelas fase fase C, kelas 5, kelas 6 ganti, tambah lagi tadi bakso, pangsit, berikutnya sate, gitu ceritanya Bapak Ibu. Sampai nanti di fase saya, fase E. Nah, di fase E itu anak-anak sudah bentuknya mencari median, mencari modus, nah gitu. Nah, untuk sekolah tambah lebih merdeka Bapak Ibu, karena sekolah hanya memiliki kewenangan untuk mengembangkan atau mengelola kurikulum sesuai karakteristik dari daerah masing-masing, sekolah masing-masing. Yang jelas ya peserta didik masing-masing. Dan yang terakhir adalah tadi lebih sederhana, lebih merdeka. Nah, yang ketiga lebih relevan. Nah, lebih relevan sesuai zamannya sekarang Bapak Ibu. Anak-anak sekarang itu zamannya beda dengan zaman kita dulu. Ya, zaman dulu kita tidak ada IT. Ya kan? Nah, sekarang semua serba IT. Contoh sekarang kita berpisah loh ini, jauh-jauhan, bukan berpisah ya, jauh-jauhan. Saya di Malang, Bapak Ibu ada yang di Siak, ada yang di Koto Gasip, ada yang di Papua. Ini teman-teman saya Papua juga ada yang ikut. Saya tawarkan loh ini ada yang masuk. Terus kemudian ada yang dari Sulawesi. Jadi ini hebat, sudah sebanyak 131 ya peserta. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke ikut semua. Nah, ternyata kita bisa Zoom ria, seakan kita dekat gitu. Jadi belajarnya seperti kita face to face gitu ya, ketemu langsung. Padahal ternyata kita itu berjauhan. Nah, padahal di sini kita saling belajar untuk kurikulum merdeka. Ya, itu ya Bapak Ibu keunggulannya. Jadi ada 3, lebih sederhana, lebih relevan, lebih merdeka. Ya, merdeka bukan berarti nggak ada pelajaran ya, nggak ada pembelajaran, tapi lebih mengakomodir ya karakter-karakter, kompetensi-kompetensi di sekolah masing-masing. Ya, baiklah.
Nah, sekarang bagian dari kurikulum Merdeka yang disingkat dengan Kurmer ya atau IKM boleh, itu perencanaannya ada satu namanya CP, kepanjangan dari capaian pembelajaran. Jadi artinya apa yang harus kita capai. Nah, ini seluruh Indonesia sama CP-nya. Nah, CP-nya itu dimulai dari fase A sampai fase F yang saya ceritakan tadi. Ya, jadi target dari kementerian itu namanya capaian pembelajaran. Nah, nanti saya share ya lewat panitia CP-CP terbaru ya. Jadi bukan yang kemarin salah enggak, tapi pembaruan, revisi. Jadi ada materi-materi yang CP-nya ada yang ditambahi, ada yang dikurangi gitu ya. Nanti saya share CP-CP-nya. Jadi semua Bapak Ibu guru yang di sini mulai SD, SMP, SMA, SMK itu CP-nya ada semua. Jadi satu file gitu ya. Jadi bentuknya mapel matematika, mapel IPA, mapel IPS, mapel PJOK gitu ya. Semua lengkap nanti saya berikan. Ada 40 ya Bu Yayu, ada 40 mapel-mapel yang akan saya share nanti. Baiklah, yang kedua selain CP adalah TP. TP itu artinya tujuan pembelajaran. Oh ya, ini ada yang langsung, ada yang mau tanya, PAUD gimana Bu? Itu ada yang tanya. Sekalian ya Bu Yayu, ada yang tanya, PAUD kok nggak diikutkan? Ya, Bu, mohon maaf, PAUD itu CP-nya bebas menurut potensi sekolah masing-masing. Jadi sebenarnya PAUD TK itu sebenarnya tidak wajib di dalam CP ya. Ya intinya Bapak Ibu yang di PAUD atau TK atau kelompok bermain ajarkan anak-anak sesuai umurnya ya Bapak Ibu. Jangan dia umur 5 tahun diajarkan sudah membaca gitu. Sudah berhitung sampai 1000. Jangan, karena menurut CP itu nanti ada tahapnya. Nanti anak SD yang level 1 ya, level 1 fase A ya, kelas 1 kelas 2 itu hanya angkanya sampai 10. Nanti takutnya kalau PAUD dan TK sudah diajarkan, nah nanti di SD dia bosen di kelas 1 dan kelas 2. Nanti ada tahapnya Bapak Ibu ya. Tolong ajarkan tentang kemandirian untuk PAUD ya, kemandirian, dia bisa makan sendiri, bisa ganti baju sendiri, kemudian diajarkan nyanyi, terus kemudian berani, kompetensi lah nyanyi, nari atau apa. Jadi yang diajarkan itu. Jangan yang diajarkan materi-materi yang miliknya fase A ya. Ya. Kemudian TP ya maaf. Jadi dari CP dipecah Bapak Ibu. Dipecah menjadi namanya TP. TP itu tujuan pembelajarannya. Artinya yang esensial ya, esensial di dalam CP. Ya, baiklah setelah TP adalah ATP. Jadi ATP itu adalah alurnya tujuan pembelajaran. Ya seperti saya ya. Saya berangkat dari rumah tadi jam 11 siang. Kemudian sampai di Kota Malang ya, Kota Malang Batu itu saya jam 1. Nah, di sana hujan deras Bapak Ibu, hujan deras. Kemudian saya pelan-pelan biar enggak macetnya biar nggak ada kecelakaan atau jaga kondisi gitu ya. Nah, alurnya apa berarti? Jadi CP-nya adalah saya mau ke Malang, itu CP. Nah, TP-nya itu berarti tujuan pembelajaran ke Malang itu saya mau ada acara workshop. Nah, itu TP. Nah, mau menuju TP saya melalui alur. Nah, alurnya adalah saya berangkat dari rumah saya ke sekolah dulu. Itu namanya ATP 1. Kemudian dari sekolah lanjut saya ke Malang. Jadi ATP-nya itu adalah alur menuju TP. Nah, TP-nya kan saya ingin workshop tadi. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk
meraih workshop itu berhasil, ya berarti harus ada alur-alur yang harus saya lalui. Ya, paham Bapak Ibu ya? Ya, jadi sudah ada CP, TP, ATP. Kemudian yang keempat, oh ya, yang keempat baru nanti kita membuat assessment. Tapi sebelumnya kita berlatih dulu. Coba Bu, contohnya lanjut Bu. Lah ini ya, ini namanya CP. Mohon maaf Bu, Siswandarti, boleh di unmute Bu? Ya, terima kasih. Mantul soalnya. Ya, CP ini contoh. Bapak Ibu kelihatan CP-nya? Boleh dimatikan tuh dulu Bu ya, yuk. Iya, karena nah itu. Bu Sis. Ya. Nah, ini adalah CP. Nah, CP-nya adalah peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi. Nah, itu CP-nya. Kelihatan ya Bapak Ibu warna-warninya, saya warnai itu. Yang merah, biru, sama ungu itu berbeda. Yang merah, ya biru sama ungu kalau digabung namanya CP. Jadi banyak berupa ilustrasi kalimat ya, kalimat. Nah, itu namanya CP. Nanti ya saya share di Bu Yayu ya, di panitia. Itu CP-CP setiap fase nanti ada. Nah, selanjutnya Bu, yang merah, nah ulang lagi Bu, yang tadi ulang ya. Yang merah ini itu namanya TP1. TP1. Jadi peserta didik mampu mengevaluasi. Nah, itu TP1. TP2 yaitu peserta didik mampu mengkreasi informasi. Berupa apa? Ya ini yang ungu itu. Jadi CP ini ada berapa TP? Bapak Ibu? Ada 2 TP. TP pertama adalah mengevaluasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, dan sampai titik ya, itu namanya TP1. TP2 adalah mengkreasi informasi. Jadi CP-nya dibagi menjadi 2 TP. Ini bahasa Indonesia kebetulan ya. Elemennya namanya menyimak. Ya, jadi nanti ada menyimak, membaca, menulis. Nah, ini untuk fase E. Nah, untuk fase A ada sama. Sampai fase D itu ada, yaitu peserta didik mampu, nah tapi tingkatannya lebih mudah gitu karena dia fase A. Ini kebetulan fase E yang saya beri contoh. Ya, lanjut Bu. Nah, itu CP ya. TP-nya ada 2. Nah, ini saya pisah tadi. Nah, ini TP1 mengevaluasi, yang saya ungu ya warnanya, warnai ungu. Yang kedua warna merah. Nah, itu TP2. Dari CP yang panjang tadi. Nah, di situ ada kontennya berupa teks fiksi dan non fiksi karena bahasa Indonesia ini. Nah, kompetensi yang diminta, yang diharapkan kepada anak-anak, capaiannya ya dari kementerian, jadi seluruh Sabang sampai Merauke sama, yaitu kurikulumnya mengatakan CP-nya minta mengevaluasi dan mengkreasi. Paham ya Bapak Ibu, itu TP. Ya, lanjut Bu. Ya, ini ATP-nya. Karena tadi TP-nya adalah ingin mengevaluasi dan mengkreasi, maka alur yang harus saya lakukan adalah ada 4. Bapak Ibu mau 5 boleh, 6 boleh. Tapi jangan 1. Kalau 1 nanti jadinya TP. Ya, kalau lebih banyak dari TP namanya ATP. Karena alur yang akan saya tuju. Alurnya apa? Nah ini. Jadi saya mau ngajarkan anak-anak tentang teks fiksi, ya saya melakukan studi literatur tentang teks fiksi dan non fiksi. Saya berikan ke anak-anak. Nah, namanya studi literatur. Nah, setelah anak-anak paham studi literaturnya, saya mengidentifikasikan. Bilang ke anak-anak, ayo identifikasikan apa sih
karakteristiknya teks fiksi dan non-fiksi. Jadi mereka tahu bedanya. Nah, itu alurnya ya. Baru yang ketiga setelah itu dari teks fiksi dan non-fiksi pasti ada yang monolog, dialog, dan gelar bicara sesuai CP-nya tadi. Terakhir mereka menganalisis dan mengevaluasi. Oh, ini toh bedanya teks fiksi dan non-fiksi dalam bentuk monolog, dialog, atau yang gelar bicara. Paham Bapak Ibu? Nah, itulah bagian-bagian dari kurikulum merdeka. Jadi ada CP, TP, ATP. Nah, kemudian yang keempat, ya ada yang keempat, asesmen. Nah, asesmen atau yang dulu namanya penilaian itu menjadi penting juga bagian dari kurmer. Nah, bagaimana Bapak Ibu memberikan anak-anak ini paham materinya, sampai di mana capaiannya. Nah, Bapak Ibu perlu melakukan asesmen. Asesmennya ada 3, 1 namanya diagnostik, 2 formatif, 3 sumatif. Kalau diagnostik itu sebelum pembelajaran, jadi kita diagnosa dulu, karena kita seperti dokter Bapak Ibu. Jadi dokter itu kalau Bapak Ibu berobat pasti ditanya dulu, nggak mungkin langsung diberi obat. Nah itu maksudnya didiagnosa. Nah setelah didiagnosa kita tahu anak-anak lemahnya di mana, kelebihannya di mana, baru kita melakukan pembelajaran di kelas. Nah, itu namanya asesmen formatif. Nah, lihat anak-anak keaktifannya, kedisiplinannya, presentasinya, bagaimana ngerjakan soal, nah itu namanya formatif. Latihan, nah itu ya, diplomasinya, itu formatif. Terakhir, sumatif. Sumatifnya artinya di akhir pembelajaran. Boleh ulangan harian atau sumatif atau sisipan atau ulangan semester akhir tahun boleh, itu termasuk sumatif. Dan yang terakhir kita harus membuat modul ajar. Ya, ini nggak usah sudah Bu, lanjut karena tadi sudah saya jelaskan jenis asesmen. Nah, ini juga sudah. Ya, oke, itu contohnya nanti Bapak Ibu saya berikan PPT-nya. Nah, dan yang terakhir adalah modul ajar. Modul ajar dulu namanya RPP. Ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi RPP. Cuma sekarang RPP-nya plus istilahnya. Plus di sini itu maksudnya Bapak Ibu membuat lampiran-lampiran yang berisi tentang LKPD atau LKS-nya, kemudian ada bukunya, misalnya tulisan-tulisan gitu, materi ya, uraian materi, kemudian ada contoh soalnya. Nah, jadi lebih lengkap dibanding RPP saja. Kalau RPP kemarin kan cuma kita memberikan 1 kali pertemuan kita ngapain saja gitu kan. Nah, sekarang lebih rigid. Lebih rigidnya ditampilkan soalnya, tampilkan kuncinya, tampilkan juga dokumentasi anak-anak saat belajar. Lah, itu yang disebut modul ajar. Bukan modul buku ya, bukan, tapi modul ajar. Nah, modul ajarnya boleh membuat 1 TP, karena 1 TP itu kan alurnya banyak gitu. Ya, itulah Bapak Ibu materi-materi dalam IKM. Nah, nanti yang saya share PPT, kemudian CP ya, capaian pembelajaran, kemudian contoh modul ajar nanti saya berikan ya Bapak Ibu. Nah, ini ada istilah ini Bu Sri, Bu Yayu, ini ada teori namanya di equalizer Bapak Ibu, karena kita itu ini di pendidikan guru penggerak yang diikuti oleh Pak Reha dan teman-teman, Bunda Rozi, Pak Miftah, Bu Yayu ya yang membimbing guru-guru penggerak ini. Nah, ini kita belajar namanya di equalizer karena kita itu seperti membunyikan atau nyetel ya, bahasa Jawanya nyetel musik gitu. Nah, biar kelihatan enak, suaranya stereo, bassnya mantep, ya kan? Nah, kita perlu geser-geser tuh kiri kanan. Nah, ibaratnya kita di kelas seperti ini Bapak Ibu. Yang ngerti adalah Bapak Ibu sendiri. Bagaimana anak-anak kita menjadi paham apa yang kita lakukan. Ya. Nah, karena ini Bu, isi kepalanya anak beda-beda loh. Ini gambarnya. Slide berikutnya Bu Yayu. Nah, slide berikutnya itu ada itu kepalanya anak beda-beda isinya tuh.
Karena ada yang suka sains, ada yang suka gambar, ada yang suka main game tuh. Karena kita nggak ngerti loh isinya kepalanya anak-anak kan, Bapak Ibu. Ya, dan yang terakhir dari kegiatan ini ya, yaitu tentang P5. P5 itu project, P yang pertama, P kedua penguatan, P ketiga profil, yang keempat pelajar Pancasila. Jadi anak-anak jangan diharapkan harus nilainya 100, 100, 100, 100 di dalam kelas. Ya, matematika harus 100, IPA harus 90, bahasa Inggris harus 100. Ya, jangan. Jadi intinya anak-anak itu selain kompetensinya maksimal, ternyata dari P5 ini anak-anak jadi tereksplor. Anak senang puisi, tereksplor. Bikin puisi, tereksplor. Jadi dia kompetensinya ditingkatkan, dimaksimalkan, dieksplor mati-matian lewat P5 ini. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi di dalam IKM kesimpulannya itu setiap sekolah beda-beda, tapi boleh belajar, ya belajar ke sekolah-sekolah yang bisa memberikan praktek baiknya. Silakan belajar Bapak Ibu ya. Nah, IKM 1, IKM 2, IKM 3. Karena tahun ini maksimal kita semua harus melaksanakan IKM minimal 2 ya. Jadi tidak boleh IKM 1 lagi. Karena kalau Bapak Ibu masih menggunakan kurikulum K13 itu sangat memberatkan anak-anak. Ya, karena sangat berat untuk anak-anak belajar materi-materi KD-KD ya. Jadi Bapak Ibu tolong CP-CP itu sangat kita gak usah dihafalkan tapi kita pelajari bersama. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Saya berikan apresiasi kepada Bapak Ibu. Selamat belajar, selamat berbagi. Kita sudah niat untuk menjadi seorang pendidik. Kita sudah bahasa istilahnya kita nawaitu ya. Jadi ayo kita mengabdi untuk anak bangsa. Selama kita masih bisa untuk memberikan semuanya gitu Bapak Ibu. Karena anak-anak kita itu adalah tulang punggung generasi ke depan. Karena nanti kalau kita sudah selesai masa kerja kita, siapa yang akan meneruskan? Yang meneruskan adalah ini generasi kita, adik-adik anak-anak kita ini. Siap Bapak Ibu? Ya, siap. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kasih tepuk untuk Ibu Wahyu Setia Wenangsari. Terima kasih. Buat pertanda apresiasi kita kepada Bu Setia Wenangsari, Bu Wenang, panggilan Bu Wenang. Iya, Wenang. Mungkin sebenarnya ada perasaan ingin lebih lagi Bu Wenang, lebih mau mengeksplor lagi tentang CP, TP atau ATP, mungkin next time kali ya Bu Wenang ya. Harus itu. Ya. Semoga Bu Wenang next time ada waktu kembali untuk memang betul-betul kita gali gimana cara menggunakan metakan CP-nya itu. Iya, benar sekali. Bapak Ibu ditahan dulu ya pertanyaannya ya Bapak Ibu. Kita nanti gabung dengan Pak Rehat dulu di akhir atau Bu Wenang sekarang aja karena Bu Wenang mau ada acara ya Bu Wenang. Oke, siap. Mohon maaf ya Pak Rehat ya. Baik. Pak Rehat langsung aja Bapak Ibu bertanya karena saya di sini ada acara. Mohon izin Bapak Ibu yang tidak berbicara mohon di-mute dulu ya Bapak Ibu agar lebih tenang, tidak berisik kita di sini. Ada Ibu Siti Soimah, boleh Bu Siti Soimah, boleh hidupkan mic-nya langsung bertanya. Atau yang malu-malu silahkan di kolom chat juga boleh. Bu Siti Soimah, apakah kepencet atau mau bertanya? Oke, Ibu Romauli Simanjuntak. Romauli Simanjuntak, apakah ingin bertanya? Aku kepencet. Oke, kepencet kayaknya nih. Ini Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf. Bu Doharni. Ibu ya, Ibu Doharni. Apakah kepencet atau mau bertanya? Oke, lupa nurun nih. Atau Pak Buzar, ada yang mau ditanya Pak Buzar? Oke, kepencet juga ternyata. Nah, Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya langsung raise hand berbicara dengan kita di sini.
Oh iya, ini Bu Edliar nih, tidak asing lagi, guru penggerak kita angkatan 5 Kabupaten Siak. Silakan Bu Ed. Terima kasih Bu Yayu. Nah, selamat sore Bu Wenang. Ya, sore Bu Edli, sehat ya? Iya, alhamdulillah. Saya mau nanya nih Bu Wenang. Ya. Kan di sekolah kami baru tahun ini rencana IKM gitu. Tadi kan ada IKM 1, ada 2, ada 3. Kan berarti kalau tahun ini baiknya kan 2 kata Bu Wenang ya. Ya. Berarti kalau kami yang baru pemula seperti itu berarti apa langsung kedua tuh Bu Wenang? Gimana? Gitu. Langsung dijawab ya Bu Yayu? Iya. Ya. Silakan Bu Wenang. Oke. Ini saya sambut dulu, ini ada teman dari Halmahera, Pak Talha, selamat datang. Dari Halmahera Utara nih, tuh, luar biasa. Wah, luar biasa dari Halmahera. Halmahera, ya. Selamat datang Bapak di Riau, Kabupaten Siak. Ya, langsung saya jawab ya Bu Edli. Ya, silakan Bu, langsung ke IKM 3 yang malah lebih bagus. Karena saya tahu SMA 3 kan luar biasa itu, sudah layak untuk bisa berbagi. Karena IKM 3 itu berbagi, merdeka berbagi. Nah, merdeka berbagi itu maksudnya bisa share di YouTube, bisa share di manapun di sekitar-sekitar, itu bisa Bu langsung implementasi kurikulum merdeka ketiga, berbagi. Jangan pertama Bu, kalau pertama itu anak-anak masih belajar KD, kurikulum K13, kompetensi dasar. Karena jujur kalau menggunakan masih KD, itu sulit, terlalu banyak materinya Bu. Nanti yang di Kurmer ini materinya sedikit Bu, tapi esensial gitu loh, esensial. Dan ke depan anak-anak untuk persiapan perguruan tinggi itu beda loh dengan zaman kita, pakai materi-materi pelajaran. Sekarang enggak Bu, menggunakan literasi dan numerasi, data-data, kemudian materi-materi skolastik gitu, nalar-nalar. Nah, itulah kalau Bapak Ibu tidak menggunakan IKM 2 atau 3, aduh sayang banget anak-anak gitu loh. Nah, kan tidak tereksplor untuk materi-materi Kurmer. Itu ya Bu Edli, jadi silakan langsung boleh ketiga gitu. Ya, terima kasih Bu Wenang. Ya, selalu SMA 3 keren loh, Tualang, SMA Negeri 3 Tualang. Saya pernah ke sana. Ed ya. Ya, nanti saya siap bantu Bu Edli untuk metikan CP-CP-nya. Siap. Oke, baik. Oke, Bu Edliar nih sudah dicerahkan ya Bu Edli. Ayo digas segera didaftarkan ya, minimal yang 2, 3 juga boleh. Nah, 2 juga boleh. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Silakan raise hand atau di kolom chat. Di kolom chat saya belum menemukan ada yang bertanya nih Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan raise hand. Atau kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri untuk sesi pertama ini. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Adakah? Oke. Baik, usul. Nah, ada Bu Miss Wati terakhir ya. Silakan Bu Miss. Ya, silakan Bu Miss. Baik Bu, maaf tidak buka kamera karena boleh ya Bu. Ibu, kebetulan kan kami dari PAUD. Salam dari kenal PAUD. Ibu. Ya, PAUD ya. Sudah kenalnya kan Bu. Iya Bu, Ya. kenal. Baik. Kami saat ini menjalankan kurikulum merdeka ini udah tahun kedua ya, tapi kami masih tetap di mandiri belajar, belum mandiri berbagi. Karena menurut kami, saya sendiri sebagai KOR kurikulumnya, menurut saya sendiri, karena kami kemarin udah disarankan oleh pengawas untuk mandiri berbagi, tetapi karena kendalanya, menurut kami sendiri itu guru-guru belum semuanya menguasai gitu kan. Kami masih sebagian mengadopsi dari apa yang diberikan oleh pemerintah atau ATM masih ya, masih ATM, belum sepenuhnya kurikulum itu milik sekolah sendiri gitu, masih
ATM. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah kalau kita semuanya, apakah menunggu kita paham semuanya baru kita beralih ke berbagi, atau misalnya sebagian guru aja yang sudah paham sepenuhnya ini tentang kurikulum merdeka, kita sudah bisa beralih ke merdeka berbagi gitu, Bu? Ya, langsung dijawab ya Bu Yayu. Ya, silahkan Bu Wenang. Oke, Bu, untuk PAUD saya tadi sudah bilang bahwa tidak ada CP-nya ya Bu ya. Jadi PAUD kelompok bermain untuk TK itu tidak menggunakan IKM Bu, tidak ada IKM-nya karena di fase-fasenya yang paling rendah adalah fase A, yaitu kelas 1 SD sampai SMA Bu, yang fase F itu. Tapi kalau misalnya Ibu sebagai guru atau bagian dari kelompok bermain atau TK atau PAUD, boleh Bu. Ibu menggunakan materi-materi yang kemarin-kemarin, yang K13 itu Bu, boleh. Tapi dimodifikasi gitu, dimodifikasi oleh Ibu. Dan kalau bisa seluruh Bu, serempak ya guru-gurunya. Jadi Ibu sebagai koordinatornya, tolong teman-teman dikumpulkan bersama gitu Bu, jadi komunitas gitu, biar nggak jalan sendiri-sendiri, biar visi dan misinya sama gitu Bu, saran saya. Gitu ya Bu, jadi tidak ada pakemnya di dalam IKM untuk anak-anak PAUD TK gitu. Silakan menggunakan kurikulum sebelumnya dulu aja. Itu Ya, Bu. bagaimana Bu Meswati? PAUD fase fondasi ya Bu Wenang ya? Iya, masih fondasi. Jadi Ibu berikan karakter Bu ya, karakter-karakter positif, karakter-karakter yang mereka menjadi akhirnya waktu siap masuk di SD itu benar-benar dia anak yang kuat gitu Bu. Ya, terserah Ibu kan, Ibu yang tahu kondisi di PAUD itu apa anak-anak diajarkan memakai baju sendiri, makan sendiri. Nah, itu yang paham adalah ibu-ibu dari PAUD dan kelompok bermain itu Bu. Semangat Bu Mis. Oke, Semangat Bu, insya Allah. Oke, baik. Ya. Bu Wenang, ada satu lagi sayang, terakhir boleh Bu Wenang? Boleh. Pak Zidan ya? Zizan, Bapak apa Ibu ya? Oh iya Pak Zizan. Nah, silakan Bapak. Ibu, Ibu. Maaf, ya. Silakan Bu Zizan. Iya, Ya. kami ini apanya pakai Zizan, tapi nama kami namanya Bu Emma Rohanis, Bun dari TK Negeri Pembina Bunga Raya. Oke, Bu. Kami mau nanya, tadi kan Bu Wenang bilang kan kalau di TK itu nggak diwajibkan untuk IKM itu ya. Ya, betul Bu. Cuma kami juga didesak juga harus mengikuti seperti buat modul ajar seperti itu. Iya. Nah, jadi memang kami harus juga buat modul ajar seperti IKM yang dianjurkan gitu ya. Iya, nggak apa-apa Bu, kan untuk belajar. Untuk belajar nggak apa-apa. Nah, nanti saya share Bu di panitia ya, bentuk modul ajarnya. Nanti Ibu tinggal CP-nya Ibu sendiri ya, gitu sesuai apa yang mau dituju. Misalnya anak-anak mau diajarkan cara pakai baju yang rapi, gitu. Tulisannya sederhana aja. Nah, nanti boleh Bu pakai modul ajar. Malah hebat itu guru-guru TK dan PAUD. Keren. Ya, terima kasih Ibu Emma. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, dipastikan Bapak Ibu bergabung di grup WhatsApp kami karena nanti info-info dari narasumber akan kami share langsung di grup lebih cepat Bapak Ibu. Dan juga nanti kami share melalui email belajar ID Bapak Ibu semua. Baik, untuk sesi pertama ini mungkin kita sudahkan untuk sesi Bu Wenang ya Bapak Ibu ya. Karena Bu Wenang jam pukul 4 sore ini akan berpindah tempat secara luring lagi untuk tentang IKM juga. Nah, terima kasih kepada kami ucapkan kepada Bu Wenang, mohon maaf, titip salam dari Dinas Pendidikan karena sempat hadir hari ini Bu Wenang. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bu Wenang bisa hadir kembali di sini ya Bu Wenang dengan kami di Baik. Sukses Pak Reha yang mau jadi narasumber kedua. Terima kasih Bu Wenang, sehat selalu. Sehat selalu ya, nanti kita Zoom lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, mohon izin. Salam. Baik, Ibu, kita akan masuk sesi kedua, yaitu dengan narasumber kita Pak Raihak, Bapak Ibu. Pak Raihak yang share screen ya Pak ya. Oke, jadi
Nah, nanti di sini Pak Reha akan membahas bagaimana ya cara kita belajar IKM, tahu dari mana ya, nanti gimana cara belajarnya ya. Nah, itulah manfaat dari komunitas belajar. Nah, nanti Pak Reha akan berbagi kepada kita semua bagaimana cara menggerakkan komunitas belajar, bagaimana cara memulainya, bagaimana cara belajar bersama nantinya bersama. Seperti saat ini Bapak Ibu, komunitas belajar, kita semua belajar di sini. Jadi kita nggak menunggu lagi dari pelatihan dari pusat lagi atau dari dinas lagi. Kepada Pak Reha kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yayu. Dengar suara Dengar saya Pak Bu Yayu? Reha. Dengar Pak Reha. Alhamdulillah. Sebelum Bu Wenang masih di sini kan? Ibu Wenang. Seperti udah keluar Pak. Hah? Udah keluar. Udah keluar. Sudah. Oke. Baik. Cana tadi mau ngasih pantun ke Bu Wenang. So sweet. Tapi berhubung Bu Wenang udah keluar, ya udahlah. Untuk kita aja Pantun Pak. di- Untuk kita aja Pak Reha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, awalnya saya kan kemarin kan ditelepon sama Bu Kapten saya, Bu Yayu. Saya tuh kemarin tuh lagi tidur itu, tiba-tiba ditelepon, Pak Rai bisa ngisi materi. Materi apa Bu Yayu? Masalah komunitas belajar lah. Waduh, karena ini perintah kapten kan, takut pula awak, ya udahlah, disiap-siapkan bahannya. Saya share screen, Mbak. Siap, silakan Pak. Nah, Bapak Ibu, Pak Reha merupakan Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Siak. Juga beliau seorang guru di SMP Negeri 1 Dayun. Barusan pindah ya Pak ya, beberapa bulan yang lalu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, udah kelihatan Bu Yayu. Oke Pak, siap. Lanjutkan Pak. Jadi di sini kan saya dikasih judul sama Bu Yayu ini menggerakkan komunitas belajar untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Jadi nanti seputar komunitas belajar. Jadi sesi pembukaan dan pengenalan mungkin ini gambar saya. Tuh baju ini tuh sama baju Pak Riko itu, baju kebesaran guru penggerak. Bajunya memang besar. Bajunya memang besar itu, makanya dikecilkan dulu. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Dayun, Kabupaten Siak. Saya dipercaya oleh kawan-kawan sebagai Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Siak. Oke. Di sini dulu ya. Jadi di sini kan kalau kita perhatikan namanya kita memasuki zaman kolaborasi. Jadi kembali sedikit bocoran bahwasanya modul guru penggerak itu modul yang pertamanya itu kalau tak salah apa Bu Yayu, modulnya filosofi Bu Yayu ya? Iya benar, filosofi KHD. Iya betul. Jadi memang hebat memang orang menyusun modul itu diambil dulu dari filosofi. Begitu juga sore hari ini saya mencoba belajar filosofi seperti itu. Tapi bukan menjadi seorang filsuf ya. Jadi kalau kita perhatikan itu kan ada anak yang sedang minum kan gitu. Saya pilih minumnya pakai tangan kanan. Ya, banyak minumnya pakai tangan kiri. Biar lebih sopan kita minum pakai tangan kanan ini. Jadi air ini dia rupanya dia terdiri atas tiga unsur gitu. Lalu dia bergabung, berkolaborasi. Kalau dia sendiri-sendiri aja dia enggak pakai, enggak berguna, enggak bermanfaat sama kita. Jadi ada hanya itu dua, pokoknya satu. Jadi ada tiga. Jadi kalau masing-masing pihak itu berpisah, berpecah, enggak pakai. Belajar kita dari situ Bapak Ibu, kalau kita guru, kita harus mau berkolaborasi. Harus bisa kita itu bermanfaat bagi orang lain. Seperti tidak boleh kita sendiri-sendiri aja, tak boleh. Itu air gitu. Oksigen juga seperti itu. Oksigen itu kan O2. Jadi itu filosofinya. Jadi kita jangan dapatkan kita belajar dari alam ini seperti itu filosofinya. Jadi kolaborasi ini bukan istilah baru seperti itu. Dari zaman sebelum kita ada juga udah
ada yang namanya kolaborasi. Nah, dan ini dilakukan bukan oleh makhluk hidup. Nah, tentu kalau misalnya kita sebagai manusia yang makhluk yang paling sempurna harus lebih bagus lagi. Seperti itu. Nah, ini lagi kolaborasi ini dilakukan bukan hanya oleh air itu saja, tapi rumah juga seperti itu. Rumah itu kalau kita perhatikan, nah, ada batu batanya, ada semen, ada pasir, ada apa lagi itu, ada kayu seperti itu. Masing-masing mereka ini berkolaborasi. Kalau tidak kolaborasi, tidak pakai itu. Coba. Kalau masing-masing itu pihak, misalnya kan pasir aja, pasir itu sendiri aja, tak mau dia kerjasama, tak mau dia kolaborasi, tak dipakai, tidak jadi itu rumah. Seperti itu. Itu contoh kolaborasi dalam lingkungan sekitar kita. Nah, ini Bu Yayu. Bu Yayu, saya ingin ada sedikit apa Bu Yayu? Ada game sedikit. Interaksi ya Pak ya? Iya, sama interaksi. Bapak Ibu semua ya. Siap. Boleh interaksinya pakai suara, boleh. Boleh pakai chat juga nanti Bu Yayu bimbing Bu Yayu. Soalnya saya tidak melihat kawan-kawan ini Bu Yayu. Oke, Pak. Jadi gambarnya di situ ada 5 orang. 5 orang itu ingin memakan makanan seperti itu. Tapi cara memakan makanan itu tangannya itu tak boleh dilipat. Misalnya ini kan dilipat tangan ini kan, tangannya harus lurus seperti itu. Nah, gimana cara kita Bu Yayu? Coba Bu Yayu. Nah, oke Bapak Ibu, ini mau makan nih. Saling suap menyuap atau gimana nih Pak? Ya boleh, penting makanan itu sampai ke. Gimana caranya biar syaratnya siku tidak boleh bengkok Bapak Ibu. Iya Pak ya. Agak jauh dari meja makan Pak Reha. Nah, Bu Mas Yunila, agak jauh kata Bu Mas Yunila. Agak jauh jaraknya Pak, kata Bu. Ada lagi Bapak Ibu, ayo ada saling antara suap. Saling bekerja sama. Bekerja sama, Bu. Bu Emma bilang Bu Rita, gimana Bu Rita? Saling suap menyuap. Iya, kerjasama. Iya. Jadi menyuap, tapi kalau sikunya bengkok gimana Bapak Ibu? Harus nggak boleh bengkok nih. Nah, gimana caranya? Kolaborasi suap-suapan Pak Reha jawabannya. Iya betul. Jadi betul Bu Yayu oleh sebagian kawan-kawan tadi bahwasanya ini harus ada kolaborasi suap menyuap seperti itu. Jadi tidak boleh menyuap diri sendiri karena tidak akan mungkin bisa. Nah, karena kan syarat makannya itu kan tangannya tidak boleh ditekuk seperti itu. Jadi harus saling tolong menolong. Nah, si A memberi makan kepada si B, B kepada si C, dan terus berputar yang terakhir si E memberi makan kepada si A. Seperti itu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kolaborasi. Kuncinya adalah kerjasama. Bisa kita lanjut Bu Yayu atau masih ada yang mau menanggapi kawan-kawan? Bisa lanjut Pak. Ada Bu Dini kepencet atau mau bertanya nih Bu Dini? Bu Dini Nosa? Saya tadi rencananya tadi mau menjawab gitu. Oh iya, ya nggak apa-apa Bu Dini. Tapi jaringannya kurang bagus. Iya nggak apa-apa. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang mau makan kan Bu Yayu kan? Ya nggak dong kan nanti sebentar lagi ya. Lanjut Pak. Oke kita lanjutkan. Jadi kolaborasi dan komunikasi ini juga sebagai kecakapan abad 21 yang harus kita ajarkan kepada murid kita. Nah, sebentar Pak Reha, sebentar. Yuk. Ada yang share screen ini. Sebentar, Bapak Ibu mohon untuk tidak share screen ya. Nah, diulang lagi Pak Reha. Gambarnya udah jelas Bu Yayu. Di sini saya melihat ada ini kolaborasi dan komunikasi sebagai kecakapan abad 21. Betul? Pak Reha, mohon diulangi lagi share screen-nya Pak Reha. Oh gitu, oke. Sudah kelihatan Bu? Sudah Pak. Oke. Di situ terlihat apa Bu Yayu? Suara Bu Yayu nggak kedengaran. Oh, nggak kedengaran. Di situ apa kelihatan Bu?
Kolaborasi Ya, dan gambar komunikasi. kolaborasi sebagai Pak dan kecakapan komunikasi. Ya, betul. Oke, kolaborasi dan komunikasi ini sebagai kecakapan abad 21 yang akan kita ajarkan kepada murid kita. Nah, lalu pertanyaannya kan seperti itu. Kalau kita saja tidak mau berkolaborasi, kita enggan berkolaborasi, kita enggan berkomunikasi, menyampaikan kalau ada ilmu-ilmu terbaru, kita enggan menyampaikan kepada kawan-kawan kita, bagaimana murid akan mengikuti kita? Nah, seperti itu. Jadi murid itu kan akan mengikuti kita apabila kita memberikan contoh. Nah, kan seperti itu ya. Kalau misalnya gurunya itu kan ditiru dan digugu. Jadi harus mulai dari guru dulu. Mau berkolaborasi agar anak murid kita juga bisa kita ajarkan. Jadi kita tuh punya taring mengajarkan kepada murid kita itu, ini loh nak, kita harus kolaborasi, kita harus kerjasama loh. Kalau tugas kelompok itu jangan sendiri-sendiri saja loh. Seperti itu. Itu contoh sederhana. Jadi kita dulu lihat ibu. Nah, kalau ibu bisa GMP, ibu setiap sebentar ibu ada rapat sama kawan ibu. Setiap sebentar ibu ikut program ini. Jadi ada taring kita untuk berbicara kepada murid kita. Selanjutnya, gotong royong sebagai profil pelajar Pancasila. Kalau sebagaimana kita diajarkan sekarang kan ada beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah gotong royong. Gotong royong itu kan boleh dikatakan juga sebagai kolaborasi. Jadi kita dulu yang memberikan contoh. Kita dulu yang menjadikan apa ya itu ya, candra di mukanya lah. Nah, biar anak-anak juga kita ngikut seperti itu. Oh, ibu tuh ya mau dia berbagi. Nah, saya juga lah seperti itu, mau kerjasama. Jadi ini sebagai konsep awal kita sebagai pendidikan dilihat oleh murid, diperhatikan oleh atasan kita dan juga orang-orang sekitar kita. Oke, masuk kita ke inti, yaitu komunitas belajar. Sesuai dengan materi kita kan. Jadi kita bisa berkolaborasi di mana? Jawabannya di sini. Di mana jawabannya? Adalah di komunitas belajar. Apa itu komunitas belajar? Nah, apa itu komunitas belajar Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya bacakan? Sekelompok orang yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Iya, bagus. Jadi dia ada beberapa orang, tidak ada sekelompok orang, dia semangatnya sama, pedulinya sama terhadap transformasi pembelajaran. Contohnya kan transformasi pembelajaran ini kan adalah IKM ini, implementasi kurikulum merdeka, melalui interaksi secara rutin, harus rutin dalam komunitas belajar itu, meskipun lah tidak begitu lama pertemuannya, tapi harus ada rutinnya, jangan sekali setahun, kalau tidak sekali 2 tahun. Jadi tak bisa itu dikatakan sebagai komunitas belajar dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Jadi kita harus menjadi guru yang aktif. Jadi syaratnya di situ aktif, di situ juga terjadi rutinitas dan juga peduli seperti itu. Kita harus peduli. Apa yang bisa dilakukan dalam komunitas belajar? Kalau ditanyakan Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan dalam komunitas belajar itu, jangan ditanya lagi. Banyak. Tuh, belajar bersama, in-house training, berbagi praktik baik. Banyak yang bisa kita lakukan. Pokoknya banyak lah. Pokoknya kalau namanya juga apa ya, komunitas belajar itu salah satunya MGMP atau KKG itu ataupun yang lain itu dia sebagai apa ya namanya itu bengkel seperti itu. Yang namanya bengkel itu banyak mau kita kerjakan. Terulang misalnya kan Honda kita tuh kita masukkan dalam bengkel, rasanya bagus itu. Tapi kalau udah sampai di bengkel ada aja itu yang salah seperti itu. Nah, jadi banyak yang bisa kita lakukan. Pokoknya banyak lah Bapak Ibu. Pokoknya komunitas belajar ini harus kita aktifkan lagi. Ini adalah praktik baik menjalankan komunitas belajar. Ini kita akan melihat praktik baiknya ya. Jadi tema yang disuruh oleh Bu Kapten Yayu ini adalah, ini kan ada model STAR ya. STAR ini Situation, Tal, Action, and Result. Jadi temanya menggerakkan rekan guru untuk menggerakkan komunitas. Jadi kita mengajak rekan yang lain itu agar bersama-sama
aktifkan komunitas kita ini. Jadi situasinya rekan guru itu kan banyak yang kebingungan lah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mengajar. Sebenarnya bingung segala macam itu hal yang manusiawi seperti itu Bapak Ibu ya. Dan saya rasa tidak hanya kurikulum Merdeka Mengajar aja yang bingung gitu. Apapun nanti kurikulum yang datang lagi, misalkan ganti pemerintah, ganti kebijakan, ganti kurikulum, nanti pasti juga bingung seperti itu. Jadi untuk mengatasi kebingungan itu tadi, kita perlu musyawarah. Nah, musyawarah itu adanya di mana? Di dalam komunitas belajar itu aksi kita. Nanti setelah itu nanti pasti ada hasilnya. Paling tidak adalah pedoman. Jadi yang paling penting dilakukan dalam komunitas itu adalah berpikir secara apa Bapak Ibu? Positif. Berpikir secara itu positif. Berpikir secara berpikir aset. Ya, berpikir secara aset seperti itu. Jadi kalau kita ingin maju, komunitas kita ingin sukses, pertama yang kita perlu lakukan adalah rubah mindset kita. Mindset kita, kalau ingin sukses itu mindset kita harus kita rubah. Mindset kita harus berpikirnya positif, optimis, jangan mudah menyerah seperti itu. Jadi dalam berpikir secara aset itu, dia nanti lebih kepada berpikir secara kekuatan seperti itu. Jangan berpikir kekurangan gitu. Kita jangan kurangnya, saya malas lah ikut-ikut MGMP, tak ada dukungan dinas misalnya seperti itulah. Misalnya kan ada pengurus MGMP, tak ada dinas mendukung, ada kata anggotanya, tak ada dukungan dinas. Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita perhatikan ya, yang mendukung dinas, sebenarnya dinas yang mendukung kita atau kita yang mendukung dinas. Sebenarnya yang mendukung itu adalah kita yang mendukung dinas. Dia cara berpikirnya seperti ini. Yang dinas kan lebih tinggi daripada kita kan. Kita kan ada di bawah dalam strata kepemimpinan lah. Kita kan guru, kemudian kan guru kan ada Korwilcam, ada dinas. Jadi kalau rumah itu kan taruhlah dinas itu kan di atas di atap. Kemudian kita kan sebagai pondasinya. Pondasi yang mendukung atap atau atap yang mendukung pondasi. Nah, coba. Gimana Bapak Ibu? Atap yang mendukung pondasi atau pondasi mendukung atap? Pondasi Bapak. Pondasi yang mendukung atap. Jadi kalau kita kan guru itu yang akan mendukung dinas pendidikan seperti itu. Dinas pendidikan itu kan banyak kerjanya, Bu. Misalnya kan banyak kerjanya lain lagi, banyak yang dipikirkannya. Dia berpikirkan secara luas seperti itu. Jadi kita ibaratnya itu kan jangan tunggu dulu dukungan dari dinas. Dinas itu pasti mendukung. Seperti itu. Jadi kalau ada nanti ada enggak orang dinas di sini Bu Ayu? Kalau misalnya ada ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi kita berpikir dalam komunitas kita itu harus mindsetnya itu harus kekuatan. Saya punya apa? Nah, jangan oh saya tak ada pemateri di sini tak ada, dana pun tak ada. Jam nanti kalau MGMP tertinggal murid. Kemudian waktunya kapan capek. Jadi seperti itu tuh berpikir kekurangan-kekurangan. Kalau seperti itu ya takkan jalan komunitas kita. Jadi yang pertama dulu adalah mindset kita. Mindset itu yang diperbaiki. Jadi implementasi kurikulum Merdeka ini bisa berjalan dalam komunitas bila mindset pengurus, mindset anggota itu adalah berpikir secara aset. Jadi nanti kami akan tunjukkan bahwasanya kita itu sebenarnya punya aset. Ini aset kita. Jadi dalam komunitas itu ada sebenarnya 7 aset. Apa saja Bapak Ibu? Manusia, sosial, politik, agama dan budaya, finansial, fisik. Iya. Jadi kan manusia ini kan dalam komunitas kita itu kan ada Bapak Ibu guru yang hebat. Jadi bisa dia sebagai apa? Bisa kita jadikan sebagai pemateri dalam komunitas itu. Sosialnya gimana? Sosialnya kan jaringan-jaringan yang kita miliki. Nah, jaringan yang kita miliki itu bisa kita, misalnya kan kita memiliki hubungan sosial ke pihak universitas.
Misalnya kan hubungan sosial, misalnya kan ada abangnya di situ, ada pamannya, ada saudaranya atau dosen di situ. Bisa kita ajak mengisi di komunitas kita. Dimanfaatkan saja situ. Jadi banyak lagi aset-aset yang lain. Misalnya aset fisik, misalnya kan kawan itu dia punya ruangan yang bagus sebagai pertemuan untuk komunitas. Manfaatkan itu. Nah, kemudian finansialnya, kadang Bapak Ibu jangan dianggap ya bahwasanya kan anggota MGMP kita itu pelit, tidak. Ada sebagian yang mau menyumbangkan sebagian rezekinya untuk kegiatan MGMP. Ada. Dan saya itu menemukan orang seperti itu, menemukan. Jadi hal-hal seperti itu merupakan aset, dan itu kita cari aset kita itu, kita gerakkan aset kita itu untuk apa? Untuk menjalankan roda komunitas. Kalau roda komunitas sudah jalan, berarti apa? Berarti implementasi kurikulum Merdeka ini jalan seperti itu. Jadi ini kan kalau ini contoh ya, pengurus dan anggota komunitas kan ramai itu. Orang-orang nih Bapak Ibu jangan dianggap itu ya, mereka semua itu memiliki potensi, itu ada aset. Nah, kemudian ini adalah aset yang dicoba diambil. Ini kan ada perhimpunan pendidik, ada dosen dari universitas, bisa kita ambil, bisa kita rangkul sebagai pemateri MGMP kita. Kemudian bisa juga ini, dalam pemateri itu juga bisa diambil materi, kita pilih apa. Contohnya di sini kan materi penggunaan kit IPA listrik. Kemudian di komunitas kita yang kecil kan ada lagi, ini kan komunitas besar bisa, komunitas kecil juga bisa. Bisa kita gerakkan kawan-kawan yang ada di sekolah. Jadi nggak perlu kita jauh-jauh, di sekolah kita saja dulu. Ini contoh implementasi kurikulum Merdeka dalam bentuk komunitas yang lebih kecil. Kemudian ini, jadi kalau kita perhatikan ini kan ada kawan saya, ini Pak Suroso, ini sebagai aset yang bisa menghubungkan pergi ke daerah-daerah, misalkan di situ kan observasi pembibitan ke PT Arara Abadi. Ini adalah aset yang berhasil dimanfaatkan. Nah, kemudian PT Arara Abadi kan itu kan lingkungan kita, lingkungan tadi. Misalnya kita punya sekolah, lingkungannya apa itu? Apakah lingkungan sawit, kebun sawit? Jadi kita bisa melakukan kunjungan ke sana. Itu adalah aset dalam komunitas kita. Kemudian ini Pak Herjon, ini kan adalah aset manusia gitu. Dia sebagai pemateri dalam MGMP kita, atau materi dalam KKG. Kemudian ini adalah kegiatan implementasi. Kemudian ini juga, ini Pak Regi Azbi, adalah aset juga, aset dalam implementasi kurikulum Merdeka, di mana kan kalau kita perhatikan ini adalah aset manusia. Nah, jangan disisiakan aset kawan-kawan yang ada di komunitas itu. Manfaatkan, karena itu didata Bapak Ibu. Didata. Jangan sampai hilang. Itu kan harta kita itu. Masa kita biarkan harta kita hilang, mobil kita hilang, sawit kita hilang, rumah sewa kita hilang, diambil orang? Jangan seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh kan seperti itu. Ini jadi dukungan dari Dinas Pendidikan itu ada dalam komunitas itu. Penting mau saja kita bergerak, insya Allah ada. Nah, ini adalah kegiatan refleksi gelombang pertama komunitas belajar yang di Provinsi Riau San itu. Jadi ada 2 kali. Jadi ini adalah bukti bahwasanya kalau kita bergerak, bahwasanya tuh ada saja gitu. Ada saja cara agar kita menjadi lebih bagus, agar kita bisa berbagi lebih banyak lagi. Jadi jangan ragu, jangan takut berbagi. Berbagi itu tidak membuat berkurang, malah bertambah seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan samping itu adalah kapten, kemudian Dinas Pendidikan, narasumber praktik baik. Jadi dengan kita berbagi, akan semakin bertambah. Ini gelombang yang kedua. Dan ini kegiatan tidak hanya dilakukan dalam segi apa saja Bapak Ibu ya, lagi pertemuan. Secara seperti ini juga bisa. Kita undang kawan-kawan kita seperti itu. Kita undang melalui Zoom. Bisa, penting yakinlah, saya rasa mau kawan-kawan. Ini kelanjutannya. Oke. Bu Yayu, masih dengar suara saya Bu Yayu? Masih Pak Reha.
Lanjut. Lanjut ya. Jadi kalau kita, Bapak Ibu pernah melihat gambar ini? Di mana kita jumpai gambar ini? Gambar ini didapatkan dari apa? Dari aplikasi PMM ya. Apa katanya di situ? Apa katanya? Bisa dibacakan enggak? Bisa dibacakan Bu Yayu? Oh, sepertinya ketutup Pak dari share Bapak yang di hide Oke, itu. Oh ya, oke. Gimana? Nah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, pendidik perlu berkolaborasi. Nah, gitu. Kolaborasi dengan pendidik lainnya. Jadi intinya apa di sini kalau kita perhatikan Bu Yayu? Intinya adalah kolaborasi. Kolaborasi kita tidak bisa sendiri kan, itu kan dalam fase yang sama itu kan kita kan menyusun yang disampaikan oleh Bu Wenang tadi kan menyusun TP, ATP, itu kan butuh rekan lain, butuh orang lain, butuh kolaborasi. Jadi kembali kita lagi ya Bapak Ibu ya, kembali kita lagi bahwasanya kenapa kita harus menyusun, kenapa tidak kita dapat aja langsung perangkat mengajar kita dalam komunitas itu, kenapa kita harus menyusun secara sendiri atau berkolaborasi, karena rupanya Bapak Ibu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu pasal ke-20 itu kan tentang kita, ini kan undang-undang tentang kita, dikatakan bahwa kita itu adalah seorang pendidik adalah mereka yang mengajar, mendidik, menilai. Di situ diartikan seorang guru itu berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Saya garis bawahi di bagian merencanakan pembelajaran. Kita harus punya rencana, kita harus membuat RPP lah, kita harus membuat perangkat. Itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita membuat perangkat itu, kita buat, itu kan, salah satunya bisa kita buat di mana? Di komunitas belajar kita, di KKG kita, di MGMP kita, atau di komunitas-komunitas yang lain. Kuncinya kita pergi ke komunitas itu salah satunya untuk melakukan kewajiban kita. Jadi kita bukan pergi main-main, bukan pergi untuk agar kita tidak mengajar di kelas, tidak seperti itu. Kita pergi, kita Zoom, kita Gmeet sama kawan-kawan itu salah satunya untuk melakukan kewajiban kita sesuai dengan undang-undang seperti itu. Itu dia. Jadi kalau kepala sekolah minta gitu kan, ada mana perangkat Bapak Ibu, sebenarnya. Jadi kan kepala sekolah sebagai pelaksana daripada salah satu pelaksana daripada undang-undang itu adalah wajar seperti itu kepala sekolah itu minta, karena ada kewajiban kita. Kalau bukan kepala sekolah yang minta, siapa lagi yang minta? Takkan mungkin Pak RT minta RPP kan seperti itu. Jadi itu adalah kewajiban kita untuk membuat sebuah rencana. Salah satu rencana itu bisa dilakukan di komunitas belajar, Pak Ibu. Nah, contoh ya kan, contoh yang bisa kita lakukan kan di komunitas itu, pertama kita ambil CP yang udah disiapkan oleh pihak kementerian. Nah, bisa apa lagi? Kita cari, kita mapel apa? Kita bidang studi apa? Ambil seperti itu. Dan apa lagi? Dari situ kita ambil, kita garis bawahi mana kira-kira materinya. Boleh diwarnai, berbeda boleh. Yang penting kita paham saja dengan itu. Itu dilakukan secara apa? Bisa sendiri. Lebih bagus kolaborasi. Kemudian kita rumuskan PP, kita buat kalimat CP-nya apa, lanjut ruang lingkup, lalu dapatlah materinya. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kan materi-materi ini Bapak Ibu, ini kan kita coba membuat modulnya gitu. Jadi itu yang kita bagi-bagi. Kalau kita sendiri yang mau buat modul akan bisa. Kita edarkan kepada kawan-kawan itu melalui Google Sheet. Silakan pilih. Oh, saya sukanya bagian mana? Oh, saya sukanya bioteknologi. Itu di sini kan ketua MGMP atau ketua KKG jangan memaksakan kehendak. Kita berikan kemerdekaan kepada guru-guru itu, karena kan guru-guru kita ini dia ada yang cocok.
Ada cocok dia membuat modul itu tentang pengukuran. Kalau bagian yang lain dia kurang strict atau kurang pandai lah seperti itu. Jadi jangan dipaksakan. Silakan dikasih kemerdekaan kepada guru-guru kita untuk memilih. Nah, nanti siapa penanggung jawabnya, di mana dia kerja seperti itu kan? Ini bisa dilakukan. Nah, kalau nanti udah siap, jadi sebelum mempersiapkan modul itu kita apakan dulu, kita sepakati dulu apa-apa saja yang harus ada di modul itu. Kita sepakati itu biar nanti enggak kemana-mana perginya. Jadi barang yang dibuat bisa dipakai gitu. Kita atur berapa marginnya, kertasnya berapa, jenis tulisannya apa, ukuran hurufnya berapa. Nah, jadi harus ada mempersiapkan dalam modul itu ini seperti itu. Itu sesuai kesepakatan lah seperti itu. Lalu manfaatkan orang-orang yang ada di sekitar kita ini sebagai itu yang akan memeriksa modul tadi. Nah, itulah gunanya aset kita itu. Kita manfaatkan. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Buat kantong pengumpulannya melalui Google Form. Kalau sudah disiapkan, dibuat oleh masing-masing komunitas itu, dikirim melalui Google Form. Habis itu apa lagi? Sudah siap, publikasikan dalam modul website komunitas kita. Seperti itu. Jadi kita jangan rugi seperti itu. Kita buat, enak-enak saja, saya yang buat yang lain tinggal memilih. Tidak sebenarnya seperti itu. Sebenarnya kalau kita berbagi, membuat, sebenarnya itu adalah pahala buat kita. Nah, jadi enggak usah pikirkan itu enggak zamannya lagi seperti itu. Penting apa yang kita bisa buat, kita buat untuk komunitas kita. Nah, jadi ini Bu Yayu, slide yang ditunggu-tunggu Bu Yayu. Nah, ya. Thank you. Ini adalah slide yang ditunggu-tunggu. Jadi dalam slide ini saya bacakan sedikit, ada 2 baris pantun. Langsung saja Bu Yayu ya. Bu Yayu. Silakan Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Jadi sebelum kami akhiri, nanti kalau ada sesi tanya jawab, kami kembalikan kepada Bu Yayu sebagai moderator. Izin kami membacakan beberapa bait pantun. Upin dan Ipin anak kembaran, uang seringgit tolong tabungkan. Cukup sekian pemaparan, kurang dan hilap mohon dimaafkan. Kedua, kalau Tuan membeli terasi, jangan disimpan di baju rompi. Setelah ini kita berkolaborasi, raih prestasi dan juga mimpi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Slide terakhir ya Pak dengan pantun. Oke, Ya. baik. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita tutup nih, Pak Rehak, apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang komunitas belajar nih Bapak Ibu? Silahkan, kita masih ada waktu Bapak Ibu. Ya, Pak Rehat nanti bisa menjawab tentang komunitas belajar, pengalaman dan praktek baik yang sudah dilakukan oleh Pak Rehat. Silahkan raise hand Bapak Ibu. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu bahwasanya link umpan balik silahkan diisi. Nanti ada Google Form, di situ ada komunitas-komunitas Indonesia. Pilihlah komunitas MGP PJ Padang Merdu karena Bapak Ibu menghadiri komunitas ini. Dan juga ada link presensi yang sudah saya sisipkan di kolom chat Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Raise hand boleh atau di chat juga boleh. Silakan. Ya, silakan siapa yang mau raise hand atau bertanya lewat chat? Oh maaf, mohon maaf. Iya, sebentar Bapak Ibu. Sebentar ya, saya cek lagi presensinya. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Silahkan raise hand. Sedikit Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa nggak menarik benang merahnya atau memahaminya? Oh iya.
Yuk, silahkan Bapak Ibu, dicoba kembali. Bapak Ibu silahkan bergabung di grup WhatsApp yang sudah kami buat. Nanti akan ada informasi di sana terkait link-link yang ada umpan balik, daftar hadir, dan sertifikat insya Allah juga akan diberikan kepada Bapak Ibu. Lalu juga ada nanti link materi yang akan diberikan oleh narasumber-narasumber kita, dan juga yang pentingnya ada webinar lanjutan terkait kolaborasi komunitas belajar ini. Jadi Bapak Ibu yang diceritakan Pak Reha tadi merupakan ini wujud implementasi dari kurikulum webinar kolaborasi komunitas ya Pak Reha ya. Ya, Jadi dari sini jelas bahwasanya dinas kita mensupport semua, memberikan dukungan kepada kita guru-guru untuk membuat suatu komunitas belajar, apakah di dalam sekolah, antar sekolah atau di PMN, gitu. Nah, Bapak Ibu silakan. Siapa yang bertanya? Tidak ada yang bertanya sepertinya nih Pak Reha. Silakan. Jadi Bu Yayu, kalau kita perhatikan kalau misalnya tak ada yang bertanya berarti ada apa ya? Ini paham kali atau paham gimana nih Bu? Ya, Miswati paham nih Pak. Nah, Ibu Miswati Pak. Nah, silakan. Iya. Terima kasih waktunya Ibu Yayu, Pak Reha. Kita sudah ada komunitas belajar ya, komunitas juga ada gitu. Saya ingin tanya, untuk pembentukan komunitas itu, apakah ada aturannya berapa yang harus ikut gitu, atau sudah ditetapkan gitu Pak? Atau memang boleh berapa aja gitu? Baru bisa membentuk komunitas gitu Pak. Oke. Langsung dijawab nih Bu Yayu. Mic-nya Bu Yayu. Mic-nya Bu Yayu. Mic Bu Yayu. Ya, silakan Pak Reha. Oke. Masalah ini ya, tahu sebelum saya jawab ada nggak kawan-kawan yang bisa menjawab? Ada mungkin Pak Riko atau Bu Mursida yang bisa jawab atau siapa sajalah sebelum saya jawab. Boleh. Udah lama nggak diskusi nih. Di sini saya lihat ada Kak Nurman, Bu Yayu. Assalamualaikum, Kak Nurman. Senyum aja Kak Nurmannya. Mic-nya, Kak Nurman, mic-nya. Pak dengar dong Pak Nurman. Iya. Oke, jadi masalah jumlah komunitas ini ya, nggak ada yang mau menjawab ini masalah jumlah komunitas. Sebenarnya gini, untuk komunitas itu sendiri dia tidak ada berapa jumlah orang yang harus ada dalam komunitas tersebut. Karena kalau kita perhatikan juga pengertian daripada komunitas itu sendiri kan ada komunitas dalam sekolah, ada komunitas luar sekolah seperti itu. Jadi komunitas itu sendiri lebih saja daripada satu orang itu sudah dikatakan sebagai sebuah komunitas. Sudah dikatakan sebagai sebuah komunitas. Jadi tak masalah. Jadi yang penting kan dalam komunitas ini dia bergerak dalam bidang apa dulu. Nanti kalau dalam bidang pendidikan misalnya kita diskusikan, kita konsultasi sama dinas pendidikan. Biar lebih kita tuh ada arahannya, ada biar nanti komunitas kita juga sesuai dengan visi dan misi dinas pendidikan sebagai atasan kita. Nanti sesuai juga dengan visi misi pemerintahan kabupaten yang kita berada itu di mana seperti itu. Jadi demikian Bu Miss, bahwasanya tidak ada ketentuan terhadap jumlah orang yang ada dalam komunitas itu, tergantung nanti komunitas itu apa. Yang jelas nanti apapun nanti komunitasnya itu bergeraklah seperti itu. Jadi dia sebenarnya tidak harus banyak orang gitu.
Jadi cukup beberapa orang saja, tapi pergerakannya itu masif gitu, bisa nampak lah pergerakannya. Kalau kita belajar dari dari kura-kura atau bekicot lah seperti itu kan. Bekicot itu dia kan tidak laju itu Bapak Ibu, tapi dia jalannya itu kan pelan-pelan, tapi nampak dia bergeraknya. Dalam fisika juga dikatakan sebagai yang namanya usaha itu adalah W sama dengan F kali S. Gaya S itu adalah perpindahan. Jadi harus ada berpindah barang itu, harus ada berubah, baru dikatakan sebagai ada usaha seperti itu. Ada usaha dalam komunitas. Dan saya salut sekali sama Bu Kapten saya ini. Jadi apa-apa yang kalau Bu Kapten itu nyuruh itu saya manut aja, karena beliau ini gimana ya, dia tidak hanya menyuruh tapi udah jadi contoh seperti itu. Jadi kalau ingin belajar lebih jauh itu sama Bu Sri Rayuning sih, sebenarnya pemateri yang cocok untuk komunitas belajar ini adalah Bu Yayu seperti itu. Tapi kan Bu Yayu orangnya kan suka merendah, jadi dikasihlah kesempatan kepada kami yang sebenarnya masih belum seberapa, masih jauh seperti itu. Jadi terima kasih kepada Bu Yayu. Jadi ini dengan harapan nanti Bapak Ibu dengan adanya webinar seperti ini, komunitas yang belum jalan itu jalan seperti itu. Komunitas yang belum ada itu terbentuk itu segera dibentuk. Tapi pesan daripada kementerian itu, kita tidak harus mencari komunitas baru. Komunitas yang ada saja itu kita jalankan seperti itu. Tidak perlu membuat kapal-kapal baru. Kapal yang ada itu kita perbaiki, kita gerakkan. Apa yang tidak bisa, kita diskusikan bersama itu. Gunanya kita ada kepala sekolah, ada pengawas, ada kawan-kawan kita. Dan sekarang ada yang lebih baru lagi, yaitu ada komunitas guru penggerak. Kami insya Allah siap. Pak Riko, Bu Mursida dan kawan-kawan, Bu Mi, semuanya, Bu Ed, semuanya siap membantu apa saja. Diskusi akan terbuka terus. Demikian saya kembali kepada Bu. Biasa. Ya, jadi jangan tunggu sempurna dulu baru bergerak ya Pak Reha ya. Oke, jadi langsung saja action Bapak Ibu. Minimal komunitas dalam sekolah kita punya komunitas untuk belajar bersama. Yang penting punya visi misi sama nih dulu ya Pak Reha ya. Yang walaupun hanya 3 orang, 4 orang, nggak masalah, jalan terus. Oke. Ini ada Bu Desi, Bu Eka Desi, silahkan Bu Eka Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngasih pantun buat Pak Reha. Wah, Membawa kapak berguna untuk membelah. Terima kasih atas pemaparan Bapak. Semoga ilmunya menjadi berkah. Alhamdulillah. Oh, luar biasa, Ibu. Bu Dewi ya? Bu Dewi barusan ya? Atau Bu Dewi yang baru lagi? Mau bertanya? Terima kasih Ibu. Pantunnya Pak Reha. Nah, dibales nih Pak Reha. Bu Dewi Kurnia. Bu Dewi Kurnia, halo? Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dewi. Izin Pak Reha. Mohon maaf sebelumnya ini mematikan kamera karena baru pulang sekolah ini Bu. Ini saya mau bertanya, kayak tertarik sekali dengan materi hari ini. Di sekolah kami ini Pak Reha, kami punya komunitas belajar tapi belum terdaftar di PMM. Yang ingin saya tanyakan, sekarang kan kita ingin menggerakkan komunitas belajar kita di dalam sekolah saja dulu, itu kan bagaimana bisa terpantau itu walaupun kita melaksanakan webinar, melaksanakan seminar atau webinar itu sebaiknya secara daring melalui PMM gitu ya Bu Yayu ya. Saya pernah mendengar Bu Yayu kalau nggak salah dulu pernah mengadakan webinar juga, tapi saya waktu itu tidak lengkap mengikuti sampai akhir. Jadi kegiatan komunitas di sekolah kita, di satuan pendidikan kita itu terpantau oleh kementerian. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan ini bagaimana caranya nih Pak Reha, sekolah kami punya komunitas belajar, tetapi belum terdaftar di PMM. Apakah yang mendaftarkan itu harus kepala sekolah melalui akun kepala sekolah, atau bolehkah kami guru gitu, misalnya saya sebagai guru penggerak, saya mendaftarkan untuk sekolah saya gitu, komunitas sekolah kami gitu kan. Apakah ada ketentuannya juga gitu, apa harus sudah dapat sertifikat di PMM dulu baru bisa kita mendaftarkan ya atas nama guru ya Bu ya? Ya Pak Reha ya, atau bagaimana gitu. Nah, karena
di sekolah kami sudah menyelesaikan pelatihan itu Pak Reha, pelatihan di PMM, pelatihan mandiri itu sudah hampir rata-rata guru sudah Halo Ibu, Bu Dewi, keputus ya Pak Reha? Keputus ya Pak Rai? Iya, terputus. Oke, mungkin sudah bisa ditangkap ya Pak Reha. Ya, Syarat bisa. mendaftarkan komunitas, walaupun hanya komunitas sekolah, gimana ya cara daftarnya di PMM? Yuk silakan Pak Reha. Ya. Oke, jadi nampaknya pertanyaan ini kan, di sini ada profesornya Bu Yayu itu. Jadi Bu Yayu sendiri sebagai admin sebenarnya salah satunya sebagai admin. Jadi biar lebih pas, biar lagi nanti kan dia kalau ada nanti kan ada guru besar, lebih bagus yang lebih apa Pak Reha, seperti silakan Bu Yayu. Oke. Sebenarnya sama dengan Pak Reha, kita posisinya Bapak Ibu. Pak Reha tentunya sudah mendaftarkan komunitasnya juga kemarin ya, MGMP IPA ya Pak ya. Dan juga komunitas guru penggerak yang didaftarkan oleh Pak Topan gitu ya. Dan kebetulan Pak Reha menjadi ketua. Dan saya pun saat ini bernama komunitasnya MGMP PJOK Dang Merdu. Nah, jadi Bapak Ibu membuat satu komunitas belajar itu Bapak Ibu tidak usah dulu berpikir terlalu besar, oh gimana cara membuat kegiatan besar ya, gimana cara membuat webinar besar ya seperti ini ya. Jangan itu dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu gerak dulu di sekolah, apakah Bapak Ibu di dalam sekolah ataupun antar sekolah seperti MGMP, KKG atau sejenisnya. Dan jika nanti ingin mendaftarkan di PMM itu alangkah lebih baik karena terdata oleh PMM dan Kemendikbudristek. Syaratnya Bapak Ibu, ini Pak Reha juga menjalaninya, saya juga menjalaninya, syaratnya harus menyelesaikan pelatihan mandiri di kurikulum, di pelatihan mandiri di PMM. Yang pertama, Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Pembelajaran. Kalau SMP berarti perencanaan pembelajaran SMP, kalau jenjang yang lainnya menyesuaikan. Jadi syaratnya itu, jika sudah selesai syaratnya, selesai melakukan pelatihan mandiri, nggak harus menunggu terbit sertifikat Bapak Ibu. Yang penting selesai melaksanakan kriteria pelatihan mandiri tadi. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mendaftar di komunitas belajar nantinya. Nah, silakan Bapak Ibu melakukan webinar, salah satunya seperti ini. Jadi ya begitu, simpel Bapak Ibu ya. Tapi syaratnya harus selesai pelatihan mandiri. Begitu ya Pak Reha ya, kemarin ya kita ya. Iya. Nah, oke Bu Yayu, mungkin di sini Pak Topan ingin berbagi juga nampaknya. Ya, silakan Pak Topan nih, yang daftar kemarin ya. Silakan Pak Topan sebagai sekretaris nih Bu, sekretaris penggerak ini. Luar biasa Pak Topan. Nah Pak Topan silakan, nanti ditodong juga nih Pak Topan berbagi ke kita ya tentang aksi nyata. Pak Topan silakan masuk. Pak Topan belum kedengeran suaranya Pak Topan. Karena kemarin yang daftarkan komunitas guru penggerak itu Pak Topan. Iya, betul. Tapi benar juga yang disampaikan. Jadi nggak mesti capsek ya Bapak Ibu ya. Kita selaku guru kalau sudah selesai syaratnya Bapak Ibu boleh daftarkan. Boleh sebagai sekretaris, ketua, atau anggota. Yang penting Bapak Ibu sudah menyelesaikan pelatihan mandiri. Iya. Jadi silahkan. Ya. Kemudian, nanti kita saling kolaborasi ya Pak Reha ya. Betul. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing, ini gimana cara saya nggak punya room meet gitu ya seperti ini. Saya nggak punya room meet atau room Google, room untuk meeting, saya nggak bisa bikin flyer. Tenang Bapak Ibu, kita buka kolaborasi ya Pak Reha ya. Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan Pak Reha nanti dengan komunitas guru penggerak. Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan saya. Kita akan sediakan semua. Anggaplah mungkin kita PIC-nya. Di belakang layarnya nanti Bapak Ibu lah yang menjadi moderator atau narasumber lainnya. Gitu. Kemudian satu hal lagi Bu Yayu, misalnya kan kita sebagai ketua MGMP atau KKG, nggak harus ketua itu yang mendaftarkan, sekretaris bisa. Kemarin itu komunitas kami, MGMP kami itu yang daftarkan itu Pak Alek. Nah, jadi nanti kita bisa juga berbagi ilmu bersama Pak Alek. Iya. Pak Topan masih dengar suara kita Pak Topan? Atau Bu Miswati dulu yang masuk, ayo Bu Mis. Berarti Bu, yang harus kita tuntaskan dulu itu hanya 3 tadi Bu, nggak harus semuanya.
Soalnya kan Enggak. muncul lagi yang baru gitu, muncul lagi yang baru saya soalnya Betul. belum gitu, belum selesai yang baru muncul ini ada berapa 3 yang belum saya buka gitu. Berarti cuma 3 Betul itu bisa sekali. ya? Bisa, Bu. Jadi nanti begini, Bapak Ibu mohon izin, pada saat Bapak Ibu membuka daftar komunitas, nanti alurnya itu ada. Kalau Bapak Ibu belum menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran, dia akan menyuruh Bapak Ibu dulu tuh, menyelesaikan dulu, diarahkan dulu tuh Bapak Ibu dulu. Jadi ketahuan nih, belum selesai kita. Jadi Bapak Ibu diarahkan dulu menyelesaikan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah selesai, dia akan otomatis. Jadi tahapan-tahapannya dia lanjut next aja. Sistem, by sistem Bapak Ibu. Gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Atau Bu Miss? Halo, Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam. Ya, nah nih Pak Topan. Silakan masuk Pak Topan. Berbagi Bu Yayu, tentang mohon gimana maaf, nih cara di laptop itu tidak bisa bergabung, tidak bisa keluar suaranya Bu Yayu. ya. Di laptop Silakan. saya, ini baru pindah ke handphone ini. Gimana Pak Ini Bu Topan? Yayu, saya mau bertanya Bu Yayu, masalah komunitas belajar juga Bu Yayu. Kalau nggak salah Bu Yayu, kira-kira 3 minggu yang lalu Bu Yayu, kami juga mendaftarkan juga Bu Yayu tentang berpartisipasi komunitas serentak gitu Bu Yayu, yang seperti kegiatan yang sekarang diadakan Bu Yayu. Cuma kami tidak lolos di verifikasi Bu Yayu. Bagaimana trik dan tipnya supaya bisa mengikuti kegiatan yang seperti Bu Yayu jalani sekarang ini Bu Yayu. Sementara kan banyak juga teman-teman yang ada komunitas bertanya Bu Yayu, kenapa kita nggak lolos dari sekian banyak komunitas yang terdaftar gitu Bu Yayu. Kalau bisa kami minta sharingnya kepada Bu Yayu untuk berbagi tips bagaimana komunitas-komunitas teman-teman bisa ikut juga Bu Yayu. Terima kasih Bu Yayu. Terima kasih Pak Topan. Ini langsung ke saya Pak Reha jadinya ya Pak Reha. Izin ya Pak Reha ya. Bagian aja Bu Yayu. Memang pas tuh Bu Yayu yang menjawabnya. Enggak. Izin Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita ini adalah merupakan bulan serentak berbagi Bapak Ibu, webinar kolaborasi komunitas belajar seperti yang dibilang Pak Topan. Pada awalnya dulu kita ada seleksi, yaitu dari Kemendikbud melayangkan ada seperti semacam formulir, lalu kita isi Bapak Ibu. Dan itu pemilihannya kita nggak tahu kan, kita sama-sama peserta ya Ibu, Pak Topan peserta, saya peserta, mungkin Bapak Ibu di sini juga ada peserta. Dan itu kita isi sesuai dengan kenyataan kita, umpamanya ada yang ditanya berapa kali kita sudah melakukan webinar, apa yang sudah kita lakukan. Nah, kita nggak tahu nih seleksi penyaringannya melalui apa. Nah, tiba-tiba email itu masuk ke kita, nah kita bergabung. Jadi lumayan banyak juga yang tidak tergabung Pak Topan, mungkin dari 500-an banyak lebih, tapi yang masuk cuma 150 atau 200 saya rasa, banyak. Ya, itu mungkin kalau Bapak tanya apa yang dinilai, saya pun kurang paham orang Kemendikbudristek. Cuma yang dari kita tipsnya adalah lakukanlah webinar, memang betul-betul lakukan webinar itu secara kontinu, konsisten gitu ya. Silahkan lakukan berapapun jumlah orangnya Bapak Ibu, nggak usah ciut, umpamanya webinar pertama 20 orang yang hadir, ya udah nggak apa-apa, yang penting lakukan dulu Bapak Ibu gitu. Dan jangan lupa daftarkan di PNM gitu biar terdeteksi. Gitu Pak Topan tipsnya. Yang penting dari sekarang lakukan secara intensif untuk komunitas guru penggerak untuk melakukan webinar gitu. Ya, terima kasih Bu Yayu. Kemarin juga memang kesalahan dari kami juga Bu Yayu, tidak ada dokumentasi rekamannya Bu Yayu, karena di form itu kan diminta link rekaman Bu Yayu. Mungkin ini pelajaran juga bagi kita semua Bu Yayu. Kalau kita melaksanakan webinar di platform Merdeka Mengajar, sebaiknya direkam ya Bu Yayu ya. Ya, supaya nanti ada bukti nyatanya bahwasanya kita telah melaksanakan webinar. Terima kasih Bu Yayu atas pencerahannya. Semoga menjadi inspirasi bagi kami semua Bu Yayu untuk mencoba terbang bersama Bu Yayu. Siap. Terima kasih Bu Yayu. Ya. Kita bisa membantu Pak Topan, Bapak Ibu semua. Kebetulan kita trainer, ada akun premium yang bisa digunakan untuk Google Meet rekaman recording. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti berkabar ke saya, bisa kita pinjamkan begitu ya, atau kita saling kolaborasi bersama. Jadi ada 2 daftar nantinya di PMM itu. Kemarin kita mungkin agak kurang komunikasi ya Pak Reha ya. Ternyata itu bisa nanti dilayangkan 2 Pak Reha.
komunitas guru penggerak 1, MGMP PJOK 1. Jadi ada 2 kegiatan link yang sama, jadi satunya ngumpul di sini gitu. Ternyata itu bisa Pak Ray. Lain kali next time kita coba Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi Pak Abdullah Darmawan mau bertanya Pak? Pak Abdullah? Saya Bu. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Masih mute lagi Pak. Pak Abdullah? Mute Pak. Oke, baik. Oke, sambil menunggu Pak Abdullah, kita masuk ke Bu Rini dulu. Halo. Halo, ya. Nah, Pak Abdullah, silakan Pak. Begini Bu, saya Pak Abdullah Darmawan, Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMP Kota Binjai Bu, Sumatera Utara. Ya. Kebetulan kan Bu, MGMP kami kan setiap bulan, setiap hari Rabu minggu pertama itu kan mengadakan pertemuan. Nah setelah saya mengikuti kegiatan PMM di Papua Merdeka, sepertinya diharapkan kepada komunitas kan membuat mendaftarnya ke PMM gitu kan Bu. Nah itu saya lakukan gitu. Jadi pertanyaan saya Bu, bagaimana bisa membuat kegiatan seperti ini Bu di dalam PMM kita gitu Bu? Baik, Pak Rehat dulu atau gimana? Silakan Pak Rehat dulu deh. Bu Yayu yang pasnya nih. Nah ini, jadi hari ini sore ini kan, jadi Bu Yayu sebagai moderator dan juga sekaligus menjawab pertanyaan. Apa kita kolaborasi aja ya Pak ya? Kolaborasi aja. Oke, lanjutkan Bu Yayu. Pak Abdullah, ya banyak kejadian seperti itu yang menginformasikan saya sering loh Bu Yayu sekali sebulan, tetapi itu kegiatannya luring. Nah, bagaimana cara mendokumentasikan agar selalu tetap terdaftar di PMM gitu ya? Padahal kita sering loh, walaupun hanya sekali sebulan, tapi kan nggak bisa terdaftar PMM. Nah, untuk sampai saat ini PMM itu hanya bisa mendokumentasikan kegiatan yang bersifat daring, Pak. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua kayak PMM itu mendokumentasikan dalam bentuk daring. Jika Bapak Ibu ada dalam bentuk luring, nah itu tentu tidak memakai media daring seperti Google Meet atau Zoom. Tapi kalau mau Bapak Ibu melakukan secara daring, lakukanlah dengan daring, tidak harus tatap muka dengan teman-teman di suatu tempat. Bapak bisa lakukan secara daring, walaupun hanya sekedar hanya 20 orang, 10 orang, 15 orang. Yang penting konsisten Bapak. Nah untuk saat itu informasinya begitu Pak Abdullah. Jadi PMM itu memfasilitasi dokumentasinya itu secara daring. Dan mendaftarnya itu H-4 kalau amannya. Jadi kalau Bapak Ibu ini hari Rabu, Bapak Ibu kalau mau mengadakan webinar hari Senin, Bapak Ibu hari ini harus mendaftar di PMM. Jangan hari Minggu, jangan hari Sabtu, bakalan ditolak. Ya, hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu sudah fix dengan narasumber hari Senin, ternyata Bapak Ibu mendaftarnya hari Minggu atau Sabtu nggak bisa, ditolak. Jadi kasihan dengan narasumbernya, udah dijanjikan, udah reschedule lagi, nah bahaya. Jadi H-4 ya Bapak Ibu ya. Oke, begitu ya Pak Abdullah ya. Ya, makasih ya Bu. Iya Bapak. Nah Bu Rini lagi, silakan Bu Rini. Terakhir ya Bapak Ibu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Yayu atas waktunya. Ini yang saya ingin tanyakan. Kemarin saya pernah mendaftar ya, saya sebagai Ketua MGMP IPS di Rayon 4, saya mendaftar untuk komunitas nih di PMM. Jadi saya daftarkan 2 nama itu, nama saya dengan nama sekretaris saya gitu. Tapi pas keluar nama itu nama saya enggak keluar gitu, nama sekretaris saya yang keluar, padahal dia enggak ada daftar gitu. Saya yang daftarkan itu, Bu Yayu, satu. Yang kedua, nama saya itu keluarnya di komoditas digital SMP 3 Tualang gitu. Itu didaftarkan oleh Pak Alek gitu. Jadi saya bertanya gitu, kenapa kan ketika saya mendaftarkan nama saya di MGMP, nama saya enggak keluar, tapi nama kawan saya yang keluar gitu. Tapi kenapa ketika Pak Alek mendaftarkan nama saya di SMP 3 digitalisasi, nama saya di situ keluar? Ataukah apakah karena nama kita tampil 2 gitu ya Bu Yayu ya?
didaftarkan, makanya dipilih satu seperti itu. Tapi saya pinginnya itu di MGMP gitu, karena saya sebagai ketua MGMP ini ingin mengaktifkan juga gini komunitas di PMM ini. Ternyata sekretaris saya tidak diaktifkan gitu Bu Yayu. Jadi tidak berjalan seperti ini. Jadi tidak ada terbentuk webinar di MGMP kami seperti itu. Itu bisa saya ambil alih atau bagaimana itu Bu Yayu ya? Karena tapi nama saya waktu keluar itu di MGMP itu tidak dikeluar gitu komunitasnya. Ya. Ini mau saya langsung jawab Pak Reha ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, lanjutkan deh. Bu Rini, nanti Ibu coba ditanya sama siapa yang mendaftarkan di MGMP IPS. Jadi MGMP IPS yang daftar itu saya Bu Yayu. Enggak, maksudnya yang namanya yang ada di dalam itu atas nama siapa? Atas nama Bu Dina, tapi saya yang daftar waktu itu. Coba nanti Bu Dinanya dicek kembali PMM-nya Bu. Jika Bu Dina bisa menambahkan anggota, nambahkan orangnya, maka nanti bisa ditambahkan Bu Rini. Asalkan dengan syarat tadi Bu Rini sudah selesai yang syarat-syarat kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar sama perencanaan di pelatihan mandiri itu tadi. Udah siap Bu Yayu, yang 3 itu udah siap, udah selesai, udah ada sertifikatnya gitu. Nanti dibuka, minta Bu Dina buka. Nanti kalau Bu Dina buka, ada menu tambahkan anggota. Apakah sebagai anggota, apakah sebagai ketua, apakah sebagai sekretaris nantinya di situ Bu. Jika berhasil nanti berarti masuklah Ibu ke dalam itu. Nah, terkait tadi Ibu, Bapak Ibu semua, kita boleh mendaftar menjadi penggerak komunitas itu maksimal 3 kali. Menjadi penggerak ya Bapak Ibu ya, 3. Jadi kayak saya nih, saya PJOK MGMP PJOK Padang Merdu, saya penggerak komunitasnya. Saya komunitas belajar ID Riau, saya penggeraknya. Nah, itu boleh 3 maksimal. Tapi kalau mengikuti orang lain, kayak saya nih, saya ngikuti Pak Reha nih, komunitas guru penggerak, Pak Reha. Nah, itu 20 maksimal. Nah, jadi 20 komunitas boleh kita ikuti syaratnya. Jadi syaratnya 20. Tapi kalau kita penggerak, nah kalau ini kan penggerak nih, jadi anggota, jadi ketua, jadi sekretaris itu penggerak. Nah itu yang terdaftar di PMM itu nama penggerak komunitas itu maksimal 3. Jadi Bu Rini bisa masuk digital SMP 3, bisa masuk di MGMP IPS, bisa masuk pun 1 lagi kalau mau buat. Gitu, Bu Rini. Jadi Bu Yayu ini kan berarti belum kayaknya kan tidak terbentuk gitu, tidak diaktifkan. Apakah kita harus aktifkan lagi atau bagaimana caranya tuh Bu Yayu? Coba diminta Bu Dina lagi Bu buka akunnya, buka PMM dengan akun Bu Dina tadi. Kalau ada menu tambahkan, berarti bisa menambahkan, berarti masukkan Bu Rini nanti di dalamnya. Nama Bu Rini di dalamnya. Berarti itu udah bisa kita lanjut ya untuk melakukan webinar di PMM bisa, gitu. Bu. Bisa. Oke. Terima kasih Bu Yayu atas masukannya. Ya, Bu Rini, sama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk paparan silakan nanti bergabung di grup WhatsApp Bapak Ibu. Kita akan bagikan link paparan dari Bu Wenang tadi dan Pak Reha tadi. Dan Bapak Ibu juga saya nanti akan nitip link tree yang diberikan oleh Kemendikbudristek terkait pendaftaran IKM. Barangkali ada sekolah-sekolah tetangga atau teman yang belum tahu cara bagaimana ya mendaftar IKM itu. Saya nitip di sini ya Bapak Ibu ya, mau nanti disebarkan ke teman-temannya. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah pukul 17.05 sore. Alhamdulillah kegiatan kita pada sore hari ini sudah berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala apapun ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber tadi Bu Wenang, ada Pak Reha yang sudah berbagi kepada kita semua di sini, share praktek baiknya, share tentang konsepnya tentang IKM dan komunitas belajar. Dan saya terima kasih tak terhingga kepada ada Pak Nurman di sini ya, dari SKB ya Pak Kak Nurman ya. Ada Ibu pengawas di sini, saya lihat Ibu Sof nih, Bu Sofnarti, terima kasih Bapak Ibu pengawas, Ibu Noviana tadi juga ada, Bu Kepsek. Mohon maaf saya tidak bisa mentek satu-satu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu hebat yang di luar jauh tadi juga ada, saya lihat dari Halmahera Utara, terima kasih sekali, ada dari Medan, terima kasih. Intinya Bapak Ibu, setiap komunitas itu pada saat melakukan berbagi tidak hanya untuk jenjang dia saja, tidak hanya untuk mapel mata pelajaran dia saja, tapi
Ulur memang berbagi informasi kepada kita semua terkait isu-isu pendidikan, terkait transformasi pembelajaran dan digitalisasi pendidikan untuk pendidik yang out-outnya nanti adalah peserta didik, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah hari Senin kita akan ada webinar lagi terkait KM ini dengan narasumber yang keren juga, fasilitator guru penggerak yang akan kita hadirkan di sini, dan nantinya juga Bapak Ibu akan kami undang untuk berkolaborasi. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita akan sudahi webinar kali ini. Sebenarnya ini sudah webinar seri ke-6 Bapak Ibu. Kita akan akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin, kita akan jumpa kembali di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Silahkan diisi daftar hadir dan umpan balik Bapak Ibu, dan silakan bergabung ke grup untuk masih lebih lanjut. Bu Yayu, izin bertanya. Oh ya, Bu Novi, ya silakan. Keluar masuk karena tadi lagi di jalan sinyal kurang bagus, jadi kurang mengikuti dari awal nih Bu Yayu. Tapi ini komunitas ini setiap mata pelajarannya ada kan ini Bu Yayu? Jadi nanti Bu Novi kita akan sebenarnya random, umum sebenarnya Bu Novi. Tadi yang kita bawa kan kayak Bu Unang matematika, Pak Reha IPA, jadi menyesuaikan. Jadi tidak hanya judulnya komunitas LGMP PJOK, tapi materi PJOK enggak. Jadi kita memang umum Bu Novi, aman. Ya. Terus tadi link WA-nya tuh nggak bisa kebuka loh Bu Yayu. Benar ya? Saya cek lagi ya, sebentar ya Bu Novi. Link WA-nya nggak bisa kebuka, udah dicoba dari tadi nggak bisa kebuka. Siap. Oke. Bapak Ibu silakan, yang ada kepentingan lain dipersilahkan untuk meninggalkan room, boleh silakan. Izin live Bu Yayu. Oke, makasih Bu Ya, terima Herlina. kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Coba Bu Novi lagi, Bu Novi. Sedang dibuka, belum